Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada hari di bulan puasa ini kita lagi mengadakan bagaimana tentang tausiah kita untuk sekali mengisi bagaimana beribadah di bulan suci Ramadan ini. Begitu juga salawat dan salam ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita syafaatnya di akhir nanti. Amin. Sahabat TVNU Kota Medan yang kami sayangi di mana saja sekarang berada. Alhamdulillah saat ini Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini bersama Ayahanda Kiai Dr. Haji Abdul Hamid Ritonga MA yang akan kami bacakan biografi daripada narasumber kita pada bulan suci Ramadan ini. Nama lengkap Dr. Haji Abdul Hamid Ritonga MA. Tempat tanggal lahir Timbiski 5 April 1950. Adapun dalam pengalaman organisasi di internal Nahdlatul Ulama pernah menjabat sebagai Rais di Kabupaten Simalungun, Wakil Rais PWNU sampai hari ini. Dan adapun sahabat TVNU Kota Medan yang akan dibawakan oleh narasumber kita ini tentang menyambut bulan suci Ramadan dengan tulus dan ikhlas. Nah, karena di dalam pemateri kita ini tentang bagaimana kita sebenarnya menyambut bulan suci Ramadan dan bagaimana mengaplikasikannya dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, maka kita akan kembalikan kepada narasumber kita untuk memperdalam bagaimana kita itu menghiasi, mencarikan ketulusan dan ikhlas di dalam menjalankan suci Ramadan ini. Kami kembalikan kepada Ayahanda Kiai Abdul Hamid Ritonga. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa sahabat TVNU Kota Medan yang saya muliakan, yarhamukumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan usia kepada kita kesempatan, kesehatan sampai dengan saat ini. Kita diberi oleh Allah kelangsungan hidup, panjang usia untuk bisa menghirup udara Ramadan tahun 1446 Hijriah. Salawat dan salam buat Rasul kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang dengan membawa syariat Islam untuk mengeluarkan umat manusia dari gelap menuju terang benderang dengan hidayah Islam, syariat yang diberikan oleh Allah kepada beliau untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kaum muslimin, nahdiyin, nahdiyat yang saya muliakan, yarhamukumullah. Judul kita yang akan kita bahas hari ini adalah menyambut bulan suci Ramadan dengan tulus dan ikhlas. Kenapa kita memerlukan ketulusan dan keikhlasan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini?
kita sudah maklum bersama dan sudah selalu didoakan oleh umat Islam, di mana umat Islam menyontoh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul apabila masuk bulan Rajab, beliau berdoa sebagaimana yang sudah biasa kita ucapkan di akhir-akhir salat, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab ini, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan juga umur kami sampai kepada bulan Ramadan. Itu doa yang dilantunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga pengikutnya telah banyak mengucapkan itu terus-menerus. Apa maknanya yang terkandung di dalam? Bahwa umat Islam begitu masuk bulan Rajab, maka kita terbayang secara bersambung di ujung Rajab itu adalah bulan Sya'ban, dan juga sekaligus ujungnya kehadiran bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan. Karena Rajab sangat mulia, Sya'ban sangat mulia, dan juga bulan Ramadan adalah bulan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kepingin benar untuk bisa mencicipi hawa dan udara Ramadan itu. Karena Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang mengandung rahmat, maghfirah, dan kemerdekaan dari api neraka. Karena motivasi seperti itulah kita umat Islam sangat menginginkan sekali untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sekarang Ramadan sudah kita sambut dia dengan penuh kegembiraan, penuh semangat, dan penuh ketulusan dan ikhlas. Dan untuk itu perlu benar tulus dan ikhlas kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Menyambutnya dengan ikhlas, senang, gembira, dan sangat membahagiakan. Kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena begitu kita masuk dalam bulan Ramadan, berarti gelanggang permainan menambah ibadah, menambah bakti pengabdian kepada Allah sudah tepat arenanya, yakni bulan suci Ramadan. Kita maklum bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau apabila bulan Ramadan ada sabda beliau mengatakan, Iza ja'a Ramadan putihat abwabul jannah. Apabila Ramadan telah hadir, maka pintu-pintu surga dibuka. Supidatis syayatin, setan-setan dibelenggu karena kemuliaan bulan suci Ramadan itu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, ditahan untuk tidak terlalu bebas untuk mengganggu umat-umat Muhammad ini. Oleh karena itu, tanda semangat betul kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, ada yang perlu kita bacakan, kita doakan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirawikan oleh Imam Tirmidzi terhadap hadis Rasul, beliau bersabda, apabila Ramadan telah datang atau apabila bulan-bulan awal sabit hilal telah tiba, Nabi selalu berdoa. Doa yang diucapkan oleh beliau seperti ini, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wassalamati wal islam,
Rabbi wa rabbukallah, hilalu rusdin wa khair. Apa maknanya? Ya Allah, datangkanlah bulan sabit hilal ini kepada kami dengan membawa keamanan, membawa atau menambah keimanan bagi kami, dan juga membawa keselamatan dan menguatkan keislaman kami. Wahai bulan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Semoga hilal yang datang membawa petunjuk dan kebaikan. Doa ini selalu diucapkan oleh Rasul pada saat-saat awal-awal bulan. Apalagi bulan suci Ramadan ini sudah pantas betul kita ucapkan. Semoga Ramadan datang, Ramadan tahun 1446 ini, datang dia di permukaan bumi, membawa keamanan, membawa keimanan bagi umat Islam, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga lebih kuat dan lebih tangguh dan lebih mantap. Juga membawa keselamatan dan menguatkan keislaman, dan juga menjadi hilal yang membawa petunjuk dan penguat kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Oleh karena itu kaum muslimin, nahdin, nahdiyat yang saya muliakan, dan pemirsa sahabat TVNU Kota Medan yang saya muliakan, yarhamukumullah. Marilah kita bacakan dulu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang sudah memang maklum bagi umat Islam seluruh dunia, yaitu kewajiban puasa itu ditetapkan oleh Allah bagi umat Rasul, sebagaimana juga umat Rasul sebelumnya telah sama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman ini perlu betul-betul menjadi pegangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu melaksanakan puasa, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi orang yang bertakwa, yakni mau dan mampu melaksanakan kewajiban puasa itu mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Pesan Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, pemirsa sahabat TV NU Kota Medan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perlu yang menjadi perhatian kita. Kita ini hidup di dunia sebetulnya sangat sebentar, tidak lama. Ada batas. Tidaklah selamanya kita hidup di dunia ini. Perlu kesadaran itu timbul dalam pemikiran kita. Kaum muslimin yang mulia, yarhamukumullah. Kita diatur oleh Allah. Kita tidak bebas. Mau bebas pun juga hanya bebas dalam batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama ilal ard. Allah mengatur segala urusan mulai dari langit sampai ke bumi. Kita yang hidup ini diatur oleh Tuhan. Berapa lama sampai berapa puas kita menghadapi kehidupan yang fana ini sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan seorang mukmin atau seorang muslim
sadar betul dia bahwa kehidupan ada masanya. Tidak tetap selamanya. Bahkan Nabi pernah menepuk bahu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ditepuk oleh Nabi bahunya. Lalu Nabi kita memberikan nasihat kepadanya. Nabi SAW memberikan nasihat itu dengan mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Abdullah, anggaplah hidupmu di dunia seolah kau orang asing. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Anggap dirimu orang asing. Bukan kampung asli, bukan kampung sendiri, tapi orang yang asing yang datang ke suatu tempat. Jadi orang yang datang suatu tempat, dia hanya sebentar, tidak lama. Kalaupun istirahat sebentar, kalau menginap sebentar, tidak lama dan tidak bisa sesuka-sukanya. Kalau tidak seperti itu juga kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Atau anggap dirimu seperti orang lewat kampung saja. Orang melewati suatu kampung namanya abiru sabil. Orang pejalan yang melewati suatu tempat menuju tujuan panjangnya. Ini dua konsep yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Umar. Yang pertama, anggap dirimu sebagai seorang asing. Bagi orang asing, tidaklah punya wewenang penuh di dalamnya. Dia lewat, tiba sebentar, kalaupun duduk, istirahat, apa keperluan, laksanakan, dan setelah itu lanjut lagi perjalanan. Itulah yang dijelaskan oleh Nabi, au abiru sabil, atau semacam orang yang melewati jalan. Untuk ini perlu kita ambil manfaat cakap Nabi, hadis Nabi kepada sahabat ini. Saya pun juga pasti seperti itulah. Begitulah perasaan kita masing-masing. Baik kaum bapa maupun kaum ibu, apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita, ini perlu dimaknai sebentar, tidak tetap. Kalau kita tinjau sabda Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, kata Rasul. Umur umatku itu kurang lebih antara 60 sampai ke 70 tahun. Jadi rata-rata umat Rasul ini, kata Nabi, seputar 60-70 tahun. Dan sedikit orang yang bisa melampaui itu. Kenyataan kita saksikan, Rasulullah sendiri, usia beliau 63 tahun, beliau sudah kembali wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata umat ini memang sekitar itu, 60, bisa 70, atau memang ada yang 80. Tapi sudah semakin sedikit orang yang bisa sampai umurnya menuju 80, 90 atau sampai 100. Oleh karena itu menjadi pegangan bagi kita umat Islam untuk tidak berleha-leha tentang masa kita di bumi ini. Jadi apa yang perlu kita kejar? Mengabdilah. Mari kita mengabdi. Lebih sekarang ini bulan suci Ramadan. Tempat menambah pengabdian kita, mengabdi beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan melaksanakan solat tetap 5 kali sehari semalam, lalu puasa pada siang hari, dan juga malamnya kita melaksanakan tugas amali Ramadan yang sangat banyak. Antara lain solat-solat qiyamul lail, tarawih,
witir, mendarus Al-Quran, membaca selawat, tasbih, takbir, zikir, dan lain sebagainya. Asal kita mau, kita kejarlah pengabdian ini untuk mencapai takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tadi, la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang mulia, perlu juga kita perhatikan Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, dia mengutip bagaimana kata-kata seorang Nabi atau Rasulullah, yakni Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab beliau Minhajul Abidin, Al-Ghazali mengatakan begini, bahwa Nabi Isa mengatakan, kehidupan dunia ini cuma 3 hari. Hari yang telah lewat, hari sekarang, dan hari akan datang. Kalau hari yang lewat sudah tidak mungkin lagi kembali. Nabi Isa memberikan kesadaran kepada umatnya agar memanfaatkan hari itu. Kalau hari sudah lewat, sudah mustahil untuk ketemu kembali. Tapi hari sekarang, kesempatan benar. Itulah yang harus dipergunakan oleh setiap insan manusia. Hari yang sekarang atau waktu yang sekarang ini betul-betul dipergunakan, dimanfaatkan. Kalau kita sekarang Ramadan, puasalah. Sambil puasa, sambil beramal amaliyah lain, kesempatan betul. Karena tidak terduga hari itu juga pasti akan bergeser melewati jalannya. Kemudian kata Nabi Isa, hari akan datang. Jadi ada 3 hari. 3 hari ini, hari yang lewat tidak mungkin ketemu. Hari yang sekarang itulah milik kita. Dan hari akan datang belum jelas akan bisa kita ketemu dengannya. Karena kalau nyawa sudah dipisah oleh malakul maut, maka hari yang akan datang itu sudah pasti tidak kita temui lagi. Kemudian untuk mengikut secara model seperti itu, sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang sangat zahid, yang sangat warak dan sangat sholih, juga dia mengatakan bahwa kehidupan hanya 3 jam. Dia macam mirip menyontoh cara dan metodenya Nabi Isa alaihissalam. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, hidup ini 3 jam. Jam yang lewat sudah berlalu, mustahil kita ketemu. Jam yang sekarang inilah milik kita. Mari dipergunakan. Maka Abu Dzar manusia atau sahabat Rasul yang luar biasa pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar betul dia mempergunakan saat yang diberikan oleh Allah, dia tidak mau menyia-nyiakannya. Dan jam berikut yang akan datang belum jelas pasti apa bisa kita temui atau tidak. Karena apabila meninggal kita, jelas jam yang akan datang itu sudah mustahil kita bisa ketemunya. Kemudian karena Al-Ghazali menuliskan metode atau cara seperti itu di dalam kitab beliau, lalu dia juga menambah, hidup ini adalah 3 nafas, kata Al-Ghazali. Dia semakin diciutkan waktunya. Berapa lamalah nafas yang kita manfaatkan dalam setiap hari. Bernapas, ditarik, lalu dikeluarkan. Bernapas, ditarik, dikeluarkan. Itulah kehidupan kita.
Sepanjang kita bisa tarik nafas dan bisa kita keluarkan, kalau masih bisa terus diputar, itulah kehidupan kita. Tetapi apabila kita tarik nafas, lalu dikeluarkan dan tidak bisa lagi ditarik, maka berarti kematian telah tiba dengan kita. Jadi oleh karena itu, nasihat Al-Ghazali ini dia tuliskan dalam kitab beliau Minhajul Abidin, perlu menjadi perhatian kita umat Islam, khususnya muslimin dan muslimat, nahdiyin dan nahdiyat, para pemirsa sahabat TV NU Kota Medan yang saya muliakan, yarhamukumullah. Perlu juga saya sampaikan kesempatan ini kepada kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, pemirsa sahabat TV Kota Medan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Syekh Said Sabiq, kitab beliau namanya Aqidah Islamiyah, beliau memberikan penjelasan bahwa kita dalam kehidupan ini, siapapun orangnya, asal dia manusia, dimanapun manusianya hidup di benua bumi ini, baik dia tua, muda, laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, pejabat, dan juga orang rendahan, rakyat jelata, pasti akan mengalami tempat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau mengatakan, tempat hidup kita ini ada 4. Tempatnya ada 4, 3 sementara dan 1 yang tetap dan kekal. Menurut beliau dalam kitabnya, tempat sementara itu yang pertama, perut ibu masing-masing. Kita ini semua dilahirkan oleh ibu kita. Semua masing-masing kita berasal dari ibu kita dan ayah kita. Jasa ayah dan ibu takkan bisa kita balas sampai akhir hayat. Betapapun pengorbanan yang kita buat, tidaklah sebanding pengorbanan ayah dan ibu kita. Itulah barangkali dorongan yang diinginkan oleh Said Sabiq, agar manusia yang hidup ini perlu kesadaran yang tinggi dan dalam terhadap asal kehidupan kita. Kita hidup, tempat pertama yang kita singgahi adalah perut omak kita masing-masing. Di dalam perut ibu kita lah kita dicetak, dibina, dibangun, prosesnya yang memang sesuai pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih hidupnya kita di perut ibu kita masing-masing kurang lebih 9 bulan. Mungkin ada yang kurang, juga bisa mungkin ada yang lebih. Tapi perut ibu perlu kita kenang, tempat pertama kita seluruh umat manusia. Ada batasnya. Ada waktu kita berada di dalam minimal 6 bulan 2 lahzah. Dan ada kisah yang menggambarkan tempat tinggal ibu itu paling lama 4 tahun. Itulah tempat-tempat umat manusia yang dilahirkan oleh ibunya masing-masing. Dalam hal ini juga perlu kita sadar betul untuk mengenang jasa omak kita, ayah kita, agar jangan sempat seperti kacang lupa di kulitnya. Sudah hidup dan dibangun proses kehidupannya di alam pertama perut ibu, tapi setelah menjadi orang, dia lupa. Bahkan dia melawan durhaka, tidak mengenang jasa
orang tuanya. Ini adalah manusia-manusia terkutuk. Kaum muslimin yang mulia, nahdiyin, nahdiyat, yarhamukumullah. Tempat yang kedua, kata Syekh Said Sabiq, adalah dunia. Kita telah paham, setelah dilahirkan oleh ibu, maka kita masuk ke alam dunia yang luas ini. Disitulah kita dicatat tanggal kelahiran kita, tempat kita untuk menunggu masa berikutnya. Kalaupun hidup kita ada yang 60, 70 tahun, 80 tahun, tempatnya berada di dunia. Selagi kita di dunia ini, maka kita akan menjalani apapun yang akan datang, prosesnya dan apapun dia, inilah tempatnya. Ulama mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat untuk menanam modal untuk akhirat. Sekarang kita berada dalam bulan suci Ramadan. Menanamlah kita. Menanam dengan amalia-amalia Ramadan. Apapun yang terkandung di dalam ini, marilah kita kejar. Hidup kita di dunia kita isi dengan amalia Ramadan ini. Amal-amal yang akan kita himpun. Kesempatan yang diberi oleh Allah jangan kita sia-siakan. Kesempatan beramal hanya ada di dunia. Untuk alam berikutnya, kesempatan itu sudah hilang sama sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin, nahdiyin, nahdiyat, Ramadan yang sedang berada di pangkuan kita sekarang, peluklah dia. Pegang sekuat tenaga. Manfaatkan Ramadan tahun 1446 Hijriah yang sedang di depan kita ini. Laksanakanlah pengabdian. Karena Tuhan mencetak kita, menciptakan kita, ada tujuan. Seperti firman Allah dalam surah Ad-Dariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Pahamlah kita bahwa kita berada di bumi ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdi ini ada mengabdi dalam bentuk ibadah mahdah. Ibadah murni, seperti melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam, 2 kalimah syahadat, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini merupakan ibadah yang memang diwajibkan kepada kita, karena Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Kemudian ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah yang tidak murni, ibadah kepada Tuhan, tapi ibadah yang diperuntukkan untuk pengabdian juga kepada Allah, tetapi menyebar ke sesama. Sebagai namanya ibadah sosial. Saling, sesama makhluk Tuhan, kita melakukan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, berbuat kebaikan dan juga melakukan perbuatan takwa. Terjalin ibadah sosial, saling membantu satu sama lain. Itu juga merupakan tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kaum muslimin yang mulia, kesempatan Ramadan ini di dalam hati kita menyambut dengan rasa senang, gembira, tulus dan ikhlas. Kenapa? Karena doa kita agar dilanjutkan
atau dipanjangkan umur kita sampai ketemu dengan Ramadan. Untuk sekarang ini Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ternyata doa kita dimakbulkan oleh Allah sehingga kita ketemu dengan Ramadan sekarang ini. Karena kita sudah dilanjutkan oleh Allah usia sampai pada Ramadan sekarang, maka apa tujuannya? Tidak lain hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian dalam bentuk ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Ibadah murni kepada Allah atau juga ibadah sosial sesama makhluk yang ada di alam ini. Kita berlaku atau kita perlakukan ta'awun, tolong menolong, saling bantu, saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling membantu, tidak mengganggu pada siapapun dari hamba-hamba Allah atau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang mulia, pada kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, marilah kita manfaatkan dengan melaksanakan ibadah sekuat tenaga. Kalau kita melihat contoh yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Kitab beliau Bidayatul Hidayah dan juga disyarah oleh ulama besar kita Indonesia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Ghazali memberikan gambar keadaan umat Islam. Dia nyatakan ada 4 keadaan. Di dalam kitabnya dia mengatakan, begitu matahari timbul, mulai dari terbit matahari sampai tenggelam, laksanakanlah pengabdian kepada Tuhan. Paling tidak keadaan umat Islam ada 4 macam atau 4 keadaan. Beliau mengatakan yang pertama, menghidupkan ilmu. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Lebih-lebih bagi para generasi muda, generasi anak-anak, dan juga generasi yang tua. Menuntut ilmu merupakan ibadah besar, karena ilmu merupakan penyelamat kita mulai dari lahir sampai kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi mengatakan, tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Al-Ghazali mendorong umat Islam menghidupkan ilmu. Bagi yang layak untuk menuntut, menuntutlah. Bagi yang layak untuk mengajar, mengajarlah. Para ustadz, ulama mengajar agar ilmu hidup di tengah umat Islam. Karena kita selamat dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Keadaan umat Islam itu nomor utama menurut Imam Al-Ghazali. Hidupkan majlis taklim. Majlis taklim baik di rumah, di masjid, di musala, di langgar, atau majlis-majlis taklim khusus. Al-Ghazali mendorong itu perlu dihidupkan. Bagi orang yang menghidupkan majlis taklim, itulah yang paling afdal dan paling utama dari keadaan umat Islam, pengabdiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila umat Islam tidak mampu seperti menghidupkan ilmu, tapi menghidupkan hizib-hizib, menghidupkan wirid, melaksanakan pengabdian khusus. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah, ia memberikan gambaran. Di kalangan sahabat, kata beliau, mereka yang menghidupkan
hizib-hizib mereka, wirid-wirid mereka. Di antara kelebihan sahabat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ada sahabat itu menghidupkan ibadah solat. Mereka bisa solat sehari semalam, jumlah rakaatnya sampai 300. Itu hizibnya mereka. Itu aurat-aurat yang memang mereka hidupkan. Wirid-wirid mereka hidupkan. 300 rakaat sehari semalam. Ada yang 600 rakaat kata beliau. Bahkan ada yang sangat unggul. Bisa mereka itu melaksanakan solat 1000 rakaat sehari semalam. Kalau inilah dipakai dalam menghidupkan Ramadan ini, sangat mulia sekali. Kita umat Islam belakangan ini, kalau saja kita bisa menghidupkan solat tarawih malam Ramadan, kita hidupkan tarawih 23 rakaat. Kita bersama witir, tarawihnya 20, witirnya 23. Kalau itu bisa kita hidupkan, alhamdulillah bisa kita pertahankan. Kita sudah ada suatu upaya untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Inilah perlu dicontoh, maka Al-Ghazali mengemukakan itu dalam kitab beliau. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ada yang wiridnya, mereka itu melaksanakan membaca Al-Quran. Ada yang bisa khatam setiap hari sekali. Ada yang 2 kali sehari semalam. Sangat luar biasa. Ibadah amaliyah Ramadan mereka sangat mengagumkan kita. Kalau kita tidak mampu seperti itu, barangkali kita cobalah. Bisa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari semalam, sudah alhamdulillah. Dengan target Ramadan berakhir, kita sudah menghatamkan membaca Al-Quranul Karim. Di kalangan sahabat, kata Syekh Nawawi, ada yang sekali khatam setiap hari, ada yang 2 kali sehari semalam. Dan juga di antara sahabat, ada yang tabi'in. Ada Karzin bin Wabrah, dia orang berada di Mekah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, hamba Allah yang sangat luar biasa taatnya. Dia sambil membaca Al-Quran, melaksanakan tawaf 70 kali pada siang hari dan 70 kali pada malam hari. Beliau bisa tawaf 140 kali sehari semalam, sambil juga membaca Al-Quranul Karim. Itulah mereka yang diulas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah, agar menjadi pandangan besar buat kita untuk mencoba mendekati keaktifan para sahabat tabi'in dalam mengejar manfaat besar kehadiran bulan suci Ramadan. Dan ada juga di antara mereka yang melaksanakan ibadah-ibadah lain, duduk berjam-jam, hanya berzikir, bersolawat, bertasbih, bertakbir, dan bertahlil. Berjam-jam mereka bisa melakukan, sehingga mereka bisa membacanya. Ada yang 16.000 tasbih, ada yang 30.000 tasbih, dan macam-macam. Ini untuk mendorong kita, umat Muhammad Rasulullah SAW ini, dan khususnya Nahdiyin dan Nahdiyat. Kiranya sahabat pemirsa TV NU Kota Medan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan ungkapan yang bisa kita sampaikan ini mendorong kita untuk menghargai bulan suci Ramadan ini. Hargailah, hormatilah, manfaatkanlah, mumpung kita masih hidup. Mumpung kita masih diberikan oleh
kesempatan oleh Allah hidup, kejar dan laksanakanlah pengabdian. Karena teman-teman kita saksikan banyak yang tidak sempat mencicipi Ramadan, beliau sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hari saya dapat informasi ada ustadz kita di Langkat, sekaligus dosen dan juga sekaligus sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat, sahabat kita Dr. Haji Ishak Ibrahim bin Ibrahim tadi pagi telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah meninggal dunia, ditarik oleh Allah sebelum tiba bulan Ramadan tahun 1446 ini. Itulah contoh. Semoga Allah mengampuni beliau, memaafkan kekurangan dan kesalahannya, lapang dia di alam barzah, ruhnya ditempatkan Allah di tempat iliyin, ruh orang-orang yang beriman, dan nanti dimasukkan Allah ke dalam surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang mulia, demikianlah barangkali sekedar gambaran untuk menyambut bulan suci Ramadan bagi kita umat muslim, muslimat, nahdin, nahdiyat, Kota Medan dan umumnya Sumatera Utara. Semoga kita mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat kita, panjang umur kita sampai kita bisa tempuh melaksanakan tugas amalia Ramadan sampai berakhir Ramadan ini, sehingga kita memasuki bulan Syawal. Mudah-mudahan juga dengan izin Allah diberikan oleh Allah juga usia yang lanjut sehat kita sampai Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dengan izin Allah jadilah kita hamba yang muttaqin, hamba yang solih, hamba yang muhsinin, mukhlasin, mukhlisin, dan muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirnya saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat TVNU Kota Medan yang kami muliakan, bahwa narasumber kita telah memberikan dan memaparkan kepada kita tentang bagaimana menyambut bulan suci Ramadan dengan tulus dan ikhlas. Berdasarkan yang dijelaskan oleh pemateri kita itu harus menyambut dengan kesenangan, kegembiraan, dan bahagia. Karena sesungguhnya, pemirsa sahabat TVNU Kota Medan, bahwa kita telah mendengarkan dari ulama kita yang dipapar oleh materi tadi, bahwa 3 masa yang akan kita alami di dalam kehidupan ini, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Sahabat pemirsa TVNU Kota Medan, masa berlalu adalah masa di mana bulan Ramadan telah meninggalkan kita pada 1445 Hijriah, dan hari ini kita menyambut kembali bulan suci Ramadan 1946 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelapangan, rezeki, keberkahan di dalam umur kita. Maka adapun kesimpulan yang bisa kami ambil daripada pemateri yang telah memaparkan kepada kita, bahwa di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini dengan ketulusan dan keikhlasan itu, kita harus mengisi dengan 4 macam yang dipaparkan oleh pemateri dari Imam Al-Ghazali tentang bagaimana kita tentang menghidupkan ilmu, menghidupkan wirid atau hizib, bagaimana kita berzikir, bagaimana kita bertahmid, atau bagaimana kita bertakbir, sehingga hati kita mulai merasakan bagaimana keikhlasan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Dan yang ketiga, bagaimana kita membaca Al-Quran supaya hati
kita bisa lunak dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu saat ganjaran surganya bagi kita semua. Pemirsa TPNU Kota Medan, mungkin ini saja yang bisa kami simpulkan daripada materi kami pada hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat pemirsa TPNU Kota Medan bisa mengambil ibrah atau mengambil ikhtibar bagaimana tentang penyampaian pemateri tadi, sehingga kita bisa untuk saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan memberikan kita adalah manusia-manusia yang muttaqin, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang beruntung di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sekianlah hasil daripada narasumber kami, dan kami undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.